إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di taman surga ini. Alhamdulillah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita untuk menempuh jalan menuju surga. Hari ini wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita berjumpa dalam sebuah tema yang sangat penting. Tema yang memuat butir-butir nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Nasihat dan wasiat yang wajib diteladani oleh para orang tua maupun calon orang tua, para pendidik dan juru dai. Nasihat yang agung dari seorang yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah. Nasihat atau wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Wasiat atau nasihat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan di dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah belahan jiwa.
Anak penyejuk mata orang tua. Anak adalah harapan di masa yang akan datang. Pelanjut cita-cita, penerus generasi. Oleh karena itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Islam, Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah sangat memperhatikan masalah ini. Masalah tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad, pendidikan, pembinaan anak, pembinaan dan penempaan generasi. Karena mereka lah yang akan melanjutkan kita para orang tua untuk menegakkan agama Allah, melanjutkan untuk memakmurkan dunia dengan mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Di pundak mereka kita titipkan asa kita. Maka tidak heran wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, jika Al-Quran di beberapa tempat menekankan masalah ini. Begitu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara? Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, termasuklah di sana putra-putri kita dari azab neraka. Bukankah Allah telah jadikan anak-anak kita sebagai fitnah, ujian? Apakah kita betul-betul menunaikan kewajiban kita, tanggung jawab yang Allah pikulkan kepada kita terhadap anak-anak tersebut? Maka sudah sepantasnya kita untuk bercermin dari wasiat Luqman Al-Hakim ini. Bagaimana seorang ayah berwasiat kepada anaknya dan apa sebenarnya prioritas pendidikan terhadap anak tersebut. Apa yang semestinya ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak, khususnya di generasi sekarang ini, di zaman di mana kita wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat merasa sedih melihat anak-anak kaum muslimin di zaman sekarang kehilangan arah, kehilangan pegangan, tidak tahu kemana harus melangkah. Mayoritas adalah anak-anak kaum muslimin tersesat langkahnya. Ada yang terjerumus dalam kekafiran, kesyirikan, dosa-dosa dan maksiat. Orang tua ingin mengembalikannya ke jalan yang hak, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Nah, kita berharap butir-butir wasiat ini bisa menjadi koreksian bagi kita, menyadarkan kita sebelum terlambat, dan bekal bagi kita untuk mendidik, menempa putra-putri kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai mempelajari wasiat ini satu persatu. Kita ambil ibrah, kita petik pelajaran untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali wasiat ini, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Allah mulai menceritakan tentang Luqman yang berwasiat kepada putranya. Dan sebelum nasihat tersebut Allah ceritakan, sebelum wasiat Luqman itu Allah sampaikan, Allah nukilkan di dalam kitabnya
Allah puji dahulu Luqman. Allah sebutkan bahwa Allah telah menganugerahi dia al-hikmah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah anugerahkan. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Hikmah yang maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah yang maknanya adalah segala sesuatu yang menghimpun segenap kebaikan. Sifat yang membuat dia menjadi orang tua yang memang pantas untuk memberikan wasiat kepada putranya. Dan mustahil seseorang itu memiliki hikmah kalau dia tidak punya ilmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah adalah sifat yang menghimpun segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, yang dianugerahi hikmah, sungguh dia faqad utiya, telah dianugerahi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Oleh karena itu Allah jadikan sifat hikmah itu salah satu sifat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, Allah ceritakan di sini bahwa Allah telah menganugerahi Luqman al-hikmah. Dengan hikmah tersebut dia bisa berwasiat kepada putra-putrinya, kepada anaknya. Kemudian Allah perintahkan Luqman untuk mensyukuri anugerah tersebut. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah, agar kalian bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, Allah itu Maha Kaya, Ghani, lagi Maha Terpuji. Para orang tua, ayah, ibu dan kita semua, sudahkah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah? Atau sudahkah kita berusaha untuk meraih hikmah tersebut yang merupakan tanda-tanda seseorang mendapatkan segala kebaikan? Atau kalau seandainya salah seorang dari kita Allah anugerahi dia hikmah, sudahkah dia bersyukur agar hikmah tersebut tetap Allah jaga pada diri dia? Orang tua yang hikmah, wahai saudara-saudariku, dia pasti akan tahu apa yang akan dia wasiatkan kepada anaknya, kemana dia membimbing putra-putrinya. Orang tua yang hikmah pasti akan mengarahkan anaknya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sejati. Bukan budak dunia, bukan hamba rupiah, bukan pula mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Nah, hikmahnya Luqman ini akan tampak oleh kita dari butir-butir wasiat yang dia sampaikan. Mari wahai saudara-saudari, kita arungi samudra wasiat Luqman tersebut dan kita petik ibrah darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya saat dia memberi mau'idhah, nasihat. Di sini Allah ingatkan kita bahwa Luqman menyampaikan mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat
dengan kata-kata yang lembut, santun, dan menyentuh. Ini dia mau'izah. Barangkali ikhwan akhwat ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Irbad bin Sariyah tentang mau'izah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat Al-Irbad radhiyallahu anhu berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, lihat, kepada kami yang membuat hati kami bergetar, mata kami menangis. Mau'izah, kata-kata, nasihat-nasihat yang sanggup menyentuh hati dan bahkan terkadang menyebabkan mata yang mendengarnya menangis. Nah, ini mengingatkan pada orang tua, kepada kita semua, hendaklah orang tua ketika menyampaikan nasihat kepada anaknya, seorang guru ketika menyampaikan nasihat, petuah, mengingatkan anak-anaknya, hendaklah dengan kata-kata yang lembut, ar-rifq, al-lin, yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Barangkali orang tua di zaman sekarang dia sering mengingatkan anaknya, tetapi mengingatkan anaknya dengan kata-kata yang kasar. Teriakan, jangan. Shh. Anaknya kaget. Tidak dengan nasihat yang lembut, yang menyentuh hati, yang mengena di jiwa. Kadang-kadang dengan bentakan. Nah, termasuk mau'izah, wahai saudaraku, wahai saudariku, memberikan nasihat kepada anak dengan kata-kata yang lembut, penuh kasih sayang, di waktu yang tepat. Pilih. Pilih waktu, pilih saat yang cocok dan sesuai. Kadang-kadang kalau orang tua di zaman sekarang kan, kapan dia memberi nasihat? Dia hanya memberi nasihat di waktu-waktu darurat saja. Apa itu waktu darurat? Waktu setelah terjadi pelanggaran dari anaknya. Ini namanya waktu darurat. Sudah dipanggil oleh sekolah, barulah dia beri nasihat anaknya. Atau sudah anak melakukan kesalahan, baru anaknya ditegur dan dinasihati. Tidak. Pilih waktu. Waktu-waktu yang Anda khususkan memang untuk memberi nasihat, menyampaikan wejangan, petuah dari seorang ayah, dari seorang ibu kepada anaknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Nah, perhatikan lagi. Salah satu bukti bahwa Luqman ini menyampaikan nasihat dengan kata-kata yang lembut, dia memanggil anaknya dengan panggilan yang menyentuh. Wahai ananda, ya bunayya, wahai anakku. Dalam bahasa Arab, bunayya itu bentuk tasghir yang menunjukkan kasih sayang, yang menunjukkan cinta. Ketika orang tua memanggil anaknya dengan kasih sayang dalam bahasa Arab, itu dipanggil ya bunayya. Sebagaimana anak memanggil ayah dengan penghormatan ya abati. Ini di dalam bahasa Arab. Nah, sehingga anak itu siap. Perhatiannya sudah tertuju kepada wasiat yang akan disampaikan oleh sang ayah. Dia dipanggil dengan lembut. Kadang-kadang kita jarang memanggil anak kita nak, anakku, ananda, dan lain sebagainya. Yang membuat dia merasa keberadaan dia itu betul-betul ada di hati orang tua. Kita lebih sering terkadang memanggil nama. Sebagian tempat malah main kau saja. Kau, ngapain kau? Padahal dibutuhkan kata-kata yang lembut. Lihatlah para nabi. Nabi Nuh ketika memanggil anaknya, ingin mengajak anaknya agar ikut mereka naik ke kapal, apa panggilnya? Ya bunayya irkab ma'ana.
wa la takum ma'al kafirin di surat Hud. Wahai anakku, mari naik bersama kami ke atas bahtera ini, jangan ikut dengan orang-orang kafir itu. Panggilan para nabi kepada anak-anak mereka. Nah, ini patut kita contoh dan kita teladani, agar sang anak merasa bangga, bahagia, gembira dengan panggilan tersebut. Ibrahim di dalam surat Shafat memanggil putranya juga ya bunayya. Nah, perhatikan pula ketika ayah marah kepada anaknya. Ayah Ibrahim marah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berkata ayahnya di dalam surat Maryam, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ayahnya berkata, apakah engkau benci kepada berhala-berhala yang aku sembah wahai Ibrahim? Lihat ayah, karena dia marah, memanggil bukan dengan kasih sayang lagi, sebut nama, pakai engkau, pakai kamu saja lagi. Kamu ini, nah ini biasanya sudah kasar ini. Ini menunjukkan wahai saudara-saudari, anak itu butuh hatinya disentuh, butuh jiwanya itu disentuh. Maka berilah nasihat bukan dalam kondisi darurat. Cari waktu-waktu secara khusus, sempatkan secara berkala untuk memberi nasihat kepada anak. Nasihat-nasihat yang lembut, nasihat-nasihat yang menunjukkan kasih sayang, mereka merasakan itu, sehingga akan lebih masuk ke relung jiwa mereka. Baik, Luqman memberikan wasiatnya yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini wasiat pertama, yaitu jangan berbuat syirik. Luqman di wasiatnya yang pertama ini mengingatkan kepada kita tentang pondasi segala perkara, tentang landasan untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anakku, jika engkau ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka jangan pernah melakukan kesyirikan. Yang pertama ditanamkan oleh sang ayah ini adalah mengenalkan tauhid kepada anaknya dan mengingatkan dia akan bahaya syirik. Jangan ada orang tua yang berdalih dan beralasan, kan anak saya sudah belajar di sekolah, saya masukkan anak saya ke pesantren salaf, ustadz-ustadznya mantap-mantap, tamat Madinah, Libya, kan dia sudah belajar di sana. Tidak cukup. Siapa Anda? Siapa guru Anda? Ini Luqman dan putranya, kedua-duanya mukmin. Luqman dipuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak beralasan, anak saya kan mukmin, anak saya juga mukmin, ngapain lagi memberi nasihat tentang ini? Ini dilalaikan oleh banyak orang tua sekarang. Sehingga banyak orang tua tidak pernah berbicara kepada anaknya tentang tauhid. Tidak pernah berbicara kepada anaknya tentang syirik. Merasa sudah cukup di SDIT-nya, merasa sudah cukup di ma'had-ma'hadnya, merasa sudah cukup anaknya dibawa pergi pengajian. Tidak. Ini Luqman Al-Hakim, orang yang Allah katakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Anda siapa yang menjamin Anda memiliki hikmah? Guru-guru kita siapa yang menjamin dia memiliki hikmah? Tidak ada. Tapi tetap dia memberikan nasihat dan wasiat. Lihatlah wahai saudaraku, lihatlah wahai saudariku, betapa sebenarnya kita, walaupun kita sudah mengaji, walaupun kita mengaku salafi, duduk di majelis ilmu, banyak membaca Al-Quran, kitab-kitab, dalam masalah ini kita lalai. Maka tidak heran banyak anak-anak kita sudah kita masukkan ke pesantren juga, sudah kita masukkan ke sekolah-sekolah agama juga, tapi masih saja lalai, lengah, tidak peduli dengan agama. Kenapa?
tauhid tidak tertanam. Bahkan karena orang tua merasa sudah cukup sekolah membimbing anak-anaknya, akhirnya tumbuh anak-anaknya lebih percaya perkataan guru daripada orang tuanya. Bisa dibuktikan itu. Kalau orang tuanya memberi masukan, enggak, kata ustadz begini, kata guru begini. Padahal orang tuanya benar kali itu. Enggak mau dia. Karena tidak ada pernah terjalin komunikasi. Dia menganggap orang tuanya tidak paham agama. Maka wahai saudara-saudariku, para orang tua, ini teladan bagi para orang tua. Walaupun anak sudah kita sekolahkan ke sekolah agama, tetap wajib orang tua berwasiat, mewasiatkan, menasihati anaknya dalam masalah tauhid dan syirik. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada anak-anak kita, tanamkan kepada mereka siapa sebenarnya Sang Khalik. Apa bukti-bukti kekuasaannya? Bagaimana keperkasaannya? Jelaskan kepada dia. Sehingga betul-betul tumbuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, nama-nama yang maha indah, ilmunya meliputi segala sesuatu, tiada yang tersembunyi. Ajarkan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa tertanam dan hadir pada diri dia kapan dan dimanapun. Lihat Nabi Ibrahim, apa salah satu doa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku dari mengibadati berhala. Itu pemimpinnya, imamnya orang-orang yang bertauhid, Imamul Muwahhidin, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, menunjukkan bagaimana khawatirnya dia terhadap bahaya kesyirikan. Sementara kita karena merasa sudah mengaku salafi, lalu kita santai-santai saja terhadap anak-anak kita, tidak khawatir kita di masa mendatang bagaimana. Ini koreksian bagi setiap orang tua. Perlu dia ada waktu duduk bersama anak-anaknya, menjelaskan tentang tauhid, mulai dari tauhid rububiyah, mulai kemudian dengan tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah. Ya, disesuaikan bahasanya, cara penyampaiannya dengan level perkembangan kemampuan mereka berpikir. Tentu dengan anak yang umur 5 tahun, 6 tahun berbeda dengan anak-anak yang sudah kelas 5, kelas 6 SD. Anak-anak yang sudah mulai remaja, dewasa, tentu berbeda pula cara mengajak mereka berpikir untuk memahami masalah ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenapa gerangan Luqman menjadikan wasiatnya yang pertama, dia mulai wasiat itu dengan mengingatkan anaknya akan bahaya syirik. Beliau jelaskan alasan sesudahnya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Karena itu adalah kezaliman terhadap hak Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga zalim terhadap makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan ini kepada para sahabatnya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman lalu tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Mendengar ayat tersebut takut para sahabat, karena di situ disebutkan orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman.
Mereka memahami kezaliman dengan makna yang luas. Berbuat dosa, maksiat juga zalim. Berbohong zalim dan lain sebagainya. Sehingga ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, wa ayyuna lam yadhlim nafsah?" Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Kami beriman, tapi barangkali kami menzalimi diri kami. Kami takut mendengar ayat ini. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Laitsa dzalik," bukan kezaliman itu yang dimaksud. "Innama huwa syirk." Yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirik, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Lalu beliau bacakan firman Allah di surat Luqman ini, "Innasyirka ladzulmun azim." Nah, karena kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, yang menghancurkan dan membinasakan. Luqman sangat khawatir anaknya ini akan binasa dan hancur jika terjerumus dalam kesyirikan. Maka diingatkannya, diajarkannya. Ketika tumbuh generasi yang tidak mengerti keburukan, maka mudah bagi dia jatuh dan terjerumus dalam keburukan itu. Saat tumbuh generasi, anak-anak yang tidak mengerti apa bentuk-bentuk kesyirikan itu yang wajib dia jauhi, seperti apa contoh-contohnya, maka mudah bagi dia terjerumus dalam lembah kesyirikan. Kaum muslimin dan muslimat, kita tidak sedang menjelaskan tentang bahayanya syirik secara luas. Ini hanya sekedar mengingatkan. Satu lagi di sini yang penting kita petik bagi seorang ayah, ibu dan juga pendidik, ketika Luqman mengingatkan anaknya, melarangnya berbuat syirik, dia sebutkan alasan. Perhatikan. Ini manhajun tarbawi. Konsep dalam pendidikan dan pembinaan yang sering dilalaikan oleh para pendidik dan juga para orang tua. Bisanya melarang saja, tapi tidak mengajak anak tersebut berpikir dan bisa menerima dengan qanaah, dengan puas. Maka jelaskan alasannya ketika Anda melarang sesuatu pada anak-anak Anda. Kenapa Anda melarangnya? Kenapa ini haram? Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini berbahaya? Jelaskan. Jelaskan kepada dia yang bisa dia terima dengan hati dan pikiran dia. Bahaya bagi diri dia, bagi keluarga dia, bagi lingkungannya. Jelaskan. Sehingga akan lebih mengena dan bisa diterima. Anak kita sekalipun dia kecil, dia punya akal. Bahkan di zaman sekarang akal anak-anak semakin pesat dan cepat berkembang. Jangan abaikan itu. Sertakan anak untuk berpikir, sehingga dia tidak taklid buta, mengikuti larangan-larangan itu. Ketika tumbuh anak yang hanya sekedar taklid, ini bid'ah, ini tidak boleh, tapi dia tidak tahu alasannya, kenapa? Maka mudah bagi orang untuk menggoyahkan pemahaman dia itu, keyakinan dia, karena dia hanya taklid. Nah, ini menunjukkan perlunya memberikan alasan, menjelaskan sebab ketika kita melarang anak-anak kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pakar-pakar pendidik ilmu pendidikan Islam menyebutkan agar sebuah mau'idhah bisa diterima dengan baik dan mengena di jiwa sang anak, ada beberapa perkara yang wajib diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama, kemampuan orang tua atau pendidik, kemampuan dia untuk menyampaikan pesan, nasihat dan wasiat. Ini dia hikmah tadi. Orang tua harus memiliki kemampuan untuk itu. Dan insya Allah kemampuan itu bisa dipelajari. Semakin rajin orang tua menuntut ilmu agama,
semakin mengerti dan paham, semakin mudah bagi dia untuk menyampaikan kepada putra dan putrinya. Maka agar tanggung jawab ini bisa berjalan dengan baik, Anda saudara-saudariku, kita para orang tua wajib menuntut ilmu agama. Yang kedua, agar nasihat itu bisa diterima dan mengena di jiwa anak, perkara kedua yang perlu diperhatikan, ini yang kita sebutkan di awal tadi, sifat rifq wal lutf, lemah lembut, penuh cinta dan kasih sayang, bukan celaan, makian, bukan pula nasihat, teguran-teguran yang melukai perasaan. Sebagian orang tua terkadang sengaja marah dan menjatuhkan anak-anaknya. Anak-anak itu memiliki level umur yang berbeda-beda. Abang, adik, nah menegur abangnya yang sudah besar itu tidak baik di depan adik-adiknya, itu akan menjatuhkan di bawah dia juga merasa malu, merasa rendah. Nah, perlu diperhatikan, nasihat lembut, penuh kasih sayang pada tempatnya dan disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Yang ketiga, hendaklah orang tua membina atau membangun jembatan komunikasi antara dia dengan sang anak. Kalau jembatan itu sudah terjalin, wahai saudara-saudari, mudah bagi dia berbicara kepada sang anak. Ini menuntut orang tua harus mau menyisihkan waktunya. Coba perhatikan Pak, Bu, saudara-saudari. Pagi anak-anak harus sudah dibangunkan, bersiap-siap sekolah. Ibu sibuk di dapur menyiapkan atau segala macamnya. Suami, bapak sibuk pula bersiap-siap untuk pergi bekerja, berangkat. Anak sekolah, suami bekerja, istri lagi sibuk dengan urusan di rumah dan lain sebagainya. Anak pulang, anak-anak sekarang sekolahnya bahkan hampir seharian. Nanti ada les lagi, ada ini itu, bermain dengan kawan. Ayah pulang sudah sore juga, capek, nanti ada tamu lagi. Belum lagi kesempatan baca koran, ini itu dan segala macam. Ibunya juga sibuk. Akhirnya waktu komunikasi dengan sang anak itu tinggal di malam hari atau di sisa-sisa waktu. Sudah sama-sama letih, pikiran capek, badan sudah capek, sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik. Kalaupun toh ada komunikasi disaksikan oleh televisi, di depan televisi, sambil nonton TV saja. Akhirnya sering terjadi di keluarga-keluarga akhir zaman ini, ada jurang antara orang tua dan anak. Orang tua hidup dengan permasalahannya, anak tenggelam dengan permasalahannya pula. Dia tidak mendapatkan jawabannya di rumah, solusi dari orang tuanya. Ingat, orang tua mendidik, televisi mendidik, sekolah mendidik, jalanan dan lingkungan mendidik juga. Ketika anak kita tidak dapatkan itu dengan baik di rumah, di sekolah, lingkungan dan jalanan, siapa teman-temannya, bagaimana lingkungannya, itu yang akan membentuk dan mencetak dia. Dan ini yang berbahaya, yang menyebabkan anak-anak di zaman sekarang itu banyak hilang, salah jalan itu. Kurangnya ada terjalin jembatan komunikasi antara orang tua dengan anak, atau kalaupun ada tidak harmonis, tidak baik, maka perlu dijalin. Bagaimana menjalin komunikasi itu? Bisa dengan memberikan waktu untuk anak itu bisa bersama, bercengkrama, waktu yang lapang, di mana di situ tidak ada hambatan-hambatan pekerjaan dan lain sebagainya. Memang waktu yang spesial khusus untuk keluarga. Atau bisa juga sekali-sekali bawa anak tersebut berjalan bersama Anda. Berjalan bukan untuk suatu urusan dan segala macam, memang khusus untuk dia saja. Lihatlah Rasulullah SAW sebelum dia memberikan wasiat-wasiat, ada jembatan itu sudah terjalin. Wasiat Ibnu Abbas, wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Lihatlah betapa indahnya waktu itu Rasulullah SAW membawa Abdullah Ibnu Abbas berboncengan.
begitu akrab dibawanya berjalan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ketika hati dan jiwa Ibnu Abbas siap untuk menerima itu, Rasulullah berikan dia pesan. Wasiat. Wasiat yang luar biasa itu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh pundak Muadz bin Jabal. Lalu dia sampaikan wasiat juga. Abdullah bin Umar. Dia beri wasiat juga. Jadi ada jembatan komunikasi sehingga terjalin hubungan jiwa antara orang tua dan sang anak. Perkara yang keempat, memilih materi wasiat yang pantas dan cocok serta memprioritaskan apa yang didahulukan, yang wajib didahulukan. Nah, jadi lihat kondisinya. Sekarang ini, dalam waktu ini, anak ini nasihat untuk dia cocoknya apa? Nah, yang paling penting sekarang ini apa? Dan tidak ada lagi yang lebih penting daripada tauhid. Tidak ada lagi yang lebih penting daripada syirik. Kalaulah anak itu, seandainya Allah takdirkan dia tergelincir dalam sebuah maksiat, tapi dia masih bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, mudah insya Allah akan kembali ke jalan yang hak. Karena darah tauhid itu berdenyut di nadinya. Dia tidak melakukan kesyirikan. Kalaulah Allah takdirkan pula misalnya dia mati dalam maksiat itu, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Bahkan bisa jadi dia mendapat ampunan karena tauhid dan karena tauhidnya itu. Maka ini prioritas utama, mengenalkan tauhid kepada anak-anak. Yang perkara yang kelima, hendaklah wasiat dan nasihat itu mencakup segala aspek kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi wasiat itu hendaklah mencakup segala aspek kehidupan sang anak, baik untuk dunia dan akhiratnya. Bukan melulu agama saja wasiat dan nasihat itu. Juga penting memberi nasihat, wasiat kepada anak tentang kehidupan di dunia. Baik, ini dia beberapa perkara yang penting diperhatikan oleh para orang tua, para pendidik, agar anak yang diberi nasihat atau wasiat bisa menerima dengan baik dan mengena di jiwanya. Wasiat yang pertama tadi, jangan berbuat syirik. Wasiat yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman di ayat sesudahnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di sini wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau tadi wasiat Luqman, kita bercerita tentang wasiat Luqman. Loh, kok tiba-tiba di sini melompat wasiat ini wasiat Allah langsung? Kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah, agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan ibunya yang telah mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan, lalu menyapihnya dalam 2 tahun, agar mereka bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah tempat kalian kembali. Apa hubungan dan kaitannya? Kok di tengah-tengah wasiat Luqman diselipkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala langsung? Seolah-olah Allah ingin menegaskan di sini, wahai Luqman, engkau sudah tunaikan kewajibanmu, mengingatkan anakmu agar bertauhid, mengingatkan anakmu agar menjauhi kesyirikan, agar dia menunaikan hak aku, Robnya. Sekarang aku berikan untukmu hakmu, agar anakmu berbakti kepada orang tuanya. Ini menunjukkan, wahai saudara-saudari, begitu besarnya kedudukan orang tua. Sampai-sampai Allah selipkan di sini langsung wasiat dari Allah.
Dan itu digabungkan dalam wasiat Luqman. Allah yang menyandingkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah berbakti kepada orang tua. Allah yang menyandingkan larangan syirik dengan larangan durhaka kepada orang tua. Maka sang anak harus dari kecil ditanamkan masalah ini agar dia betul-betul paham dia dengan orang tua itu tidak akan mungkin bisa membalas jasa. Dia dengan orang tua itu taubahnya seperti budak dengan tuannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dua wasiat ini, wasiat bertauhid, wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua, wasiat menjauhi syirik, wasiat untuk tidak durhaka, dua wasiat utama yang wajib ditanamkan oleh orang tua, oleh para guru kepada anak-anaknya. Di zaman sekarang lihatlah, anak-anak banyak yang jatuh, generasi banyak yang jatuh dalam kesyirikan, banyak juga yang durhaka kepada orang tua. Ada orang tua yang menelpon kami, Ustaz, tolong Ustaz, saya tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana ini Ustaz. Anak saya mengancam saya dengan pisau karena saya tidak mau memberinya uang jajan. Itu terjadi. Padahal anak disekolahkan di pesantren. Bayangkan, sampai berani mengancam orang tuanya beri uang jajan. Bahkan belum lama ini duduk orang tua, bapak ibu dengan anaknya di hadapan saya. Anak yang usianya 15 tahunan, remaja putri. Duduk di hadapan saya, orang tuanya bercerita dengan sedih. Anaknya ini sudah mencuri uang orang tuanya sampai hampir 100 juta. Kemana? Hanya untuk pacarnya saja. Berfoya-foya dengan pacarnya. Umur 15 tahun. La ilaha illallah. Orang tuanya sudah sedih, tidak habis pikir lagi gimana nih Ustaz, apalagi jalan kami sudah berusaha beri nasihat. Lihat. Kita hidup di zaman banyak orang tua yang bisa mengerut dada, hanya bisa mengerut dada, meneteskan air mata, tidak sanggup lagi berbuat apa-apa. Siapa yang salah? Anak itu salah, barangkali orang tua juga perlu dipersalahkan sebelum terlambat. Mari kita salahkan diri kita. Apakah kita betul-betul sudah menanamkan tauhid dan juga bakti kepada orang tua itu pada anak kita dari kecil? Ini penting. Salah satu cara kita menanamkan bakti kepada orang tua dari kecil kepada anak itu adalah keteladanan kita contohkan, kita berbakti kepada orang tua kita. Anak kita akan meniru. Anak kita akan mencontoh. Tapi kalau kita kurang peduli dengan orang tua kita, anak akan melihat, oh berarti tidak penting itu. Orang tua, mengunjungi orang tua. Kalau dilihatnya kita berbicara dengan orang tua kita biasa-biasa saja seperti kawan saja, dia pun akan menganggap seperti itu. Oh kalau sama orang tua tuh seperti itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia lihat keteladanan orang tuanya sangat berbakti, berbuat baik, peduli dan memperhatikan kakeknya, tentu itu akan diwariskan. Bahkan pendidikan dengan keteladanan seperti itu jauh lebih baik dari sekedar mengingatkan dan menceritakan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah berbakti kepada kedua orang tua ini saya yakin kita semuanya sudah tahu. Al-Quran dan hadis memerintahkannya. Bahkan perintah berbakti dan larangan durhaka ini bukan hanya di 1-2 ayat, 1-2 surat, di banyak ayat, di banyak surat. Ada di surah Al-Baqarah ayat 83, ada di surah An-Nisa ayat 36, ada di surah Al-An'am ayat 151, ada di surah Al-Isra ayat 23, ada di surat Luqman ini, dan ada di surat lainnya. Banyak sekali. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan ayat tadi. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini
Kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya disebutkan secara khusus di sini. Kenapa? Karena ibu tanggung jawab beban derita yang dia pikul lebih berat 3 kali lipat dibanding sang ayah. Berbakti kepada ayah wajib, kepada ibu 3 kali lebih wajib lagi. Hamalathu ummuhu, karena ibunya yang mengandung, ayah tidak akan bisa mengandung. Wahanan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Ini kedua, tidak dirasakan oleh sang ayah. Wa fisaluhu fi amaini, lalu menyusuinya sampai disapinya 2 tahun, tidak akan pernah dilakukan oleh sang ayah. Makanya disebutkan secara khusus di sini sang ibu setelah perintah berbakti kepada kedua orang tua, lalu disebutkan secara khusus agar kita betul-betul memperhatikan sang ibu. Apalagi ibu ini adalah wanita, dia lemah di masa tuanya, maka perlu diperhatikan sekali. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah bait syair yang menakjubkan, yang menggambarkan tentang bagaimana besarnya hati seorang ibu, bagaimana dalamnya cinta seorang ibu terhadap anak. Kadang kalau ayah ini kan kepada anak dia sayang, dia cinta, tapi kadang dia lebih tega daripada seorang ibu. Bahkan kalau berpisah sekian lama mungkin dia biasa-biasa saja. Kalau wanita tidak akan sanggup. Nah, ada sebuah bait syair yang luar biasa, dan ini bisa sebagai pesan betapa besarnya cinta seorang ibu kepada anaknya, walaupun di dalam hadis-hadis itu sudah cukup sebenarnya, banyak sekali, tetapi bait-bait syair ini untuk menambahkan dan menguatkan. Aghram ru'un yawman ghulaman jahila binukudihi kaima yanala bihi darar. Adalah seorang pria yang berusaha memperdaya seorang remaja yang jahil, mengiming-imingkannya uang agar dia bisa menimpakan bahaya. Qala atini bi fuadi ummika ya fata walakad darahimu wal jawahiru wad duraru. Hai anak muda, bawakan hati ibumu kemari, aku beri engkau dirham dan intan permata. Famadha wa aghmada khanjaran fi sadriha wal qalbu akhrajahu wa ada 'ala al-athari. Pergilah sang anak muda itu, dihunusnya belati, ditikamkannya ke dada ibunya, dikeluarkannya hati sang ibu. Lalu dia kembali menemui orang tadi. Lakinnahu min farati sur'atihi hawa fatadahrajal qalbul mu'affaru idh athur. Tetapi saking cepatnya dia berlari, tergesa-gesa, dia pun tersungkur jatuh, hati itu pun lepas dari tangannya, berkubang debu. Nadahu qalbul ummi wa huwa mu'affarun waladi habibi hal asabaka min darar. Tiba-tiba hati yang sudah berkubang debu itu berteriak memanggil sang anak yang tersungkur. Hai anakku, bagaimana keadaan? Hai anakku, orang yang aku cintai, apakah ada bahaya yang menimpamu? Fartadda nahwal qalbi yaghsiluhu bima ajrad dumu'ul aini min sailil ibari. Maka segera dia berlari kembali untuk meraih hati ibunya itu yang sudah berlumur debu. Diambilnya, lalu dibasuhnya dengan air matanya yang bercucuran karena menyesal. Lalu saking menyesalnya sang pemuda ini, fastalla khanjarahu liyat'ana nafsah. Dihunusnya belatinya untuk menikam dirinya karena menyesal dia mau membunuh diri ini. Ketika dia sudah menghunus belati untuk membunuh diri tersebut, ta'nan sayabqa ibratan liman i'tabar, nadahu qalbul ummi kuffan kuffa yadan wala tat'an fuadi marrataini alal athari. Ketika dia hendak menikam itu, tiba-tiba hati ibunya berkata lagi, tahan tanganmu, jangan engkau tikam lagi hatiku 2 kali. Subhanallah. Bait-bait syair yang luar biasa.
Dan memang itu menggambarkan bagaimana hati seorang ibu. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada seorang wanita yang terlilit utang. Lantas datanglah orang itu menagih hutang. Ditanyanya, tapi ibu itu beralasan, saya belum punya uang, tidak bisa, belum bisa untuk melunasi hutang. Marah orang ini, laki-laki ini ditempelengnya, dipukulnya ibu tersebut. Ibu itu diam saja. Besok dia datang lagi. Dia tanya lagi. Dia ketok pintu, ternyata keluar anak laki-laki, anak ibu itu. Ditanya, mana ibumu? Dia jawab, ibu saya keluar, ada keperluan. Bohong, kalian bersekongkol karena tidak ingin membayar hutang saya. Marah dia, dipukulnya anak itu. Ketika dia memukul anak itu, ibu itu sudah berada di belakang, sudah pulang. Menjerit sang ibu itu, lalu dipeluknya anaknya. Menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Heran orang ini. Lalu dia berkata, hai wanita, kemarin saya pukul engkau diam saja. Sekarang anakmu pukul sedikit saja, engkau menjerit seperti ini. Apa kata dia? Kemarin engkau memukul tubuhku, hari ini engkau memukul hatiku. Ibu. Nah, coba pikirkan anak-anak zaman sekarang. Kenapa dia bisa seperti itu? Tidak peduli terhadap ibunya, tidak peduli terhadap orang tuanya. Karena kurangnya kita menanamkan. Bagaimana kita menanamkan bakti kepada orang tua? Pertama dengan keteladanan, kedua dengan menjelaskan kepada dia melalui ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketiga, ajarkan dia, ajak dia berkunjung ke rumah kakeknya, misalnya, kemudian beri dia sesuatu agar dia memberi hadiah untuk kakeknya. Itu belajar, dia beri hadiah. Atau berikan waktu Anda, wahai ibu, belikan anak Anda sesuatu, katakan kepada dia, ini untuk kamu, berikan sebagai hadiah kepada ayah kamu. Dia berikan hadiah kepada ayahnya. Belajar dia memberikan sesuatu, hadiah, menghargai ayah. Ajarkan anak itu agar tawadhu, sopan, santun, merendah kepada orang tua. Sekarang ini, kadang-kadang aneh orang yang sudah mengaji ini, saya heran. Kecenderungan anak-anak muda yang sudah mengaji, itu di beberapa tempat, karena merasa kita ini kan hanya wajib memuliakan Allah, kita ini bertauhid, tidak boleh merendah kepada manusia. Di hadapan orang tua pun berjalan petentang-petenteng. Kalau dulu seingat saya banyak anak-anak muda itu kalau lewat minta izin kepada orang tua. Sekarang nggak ada lagi, lewat saja. Kadang berbicara pun kasar, keras. Nah, adat istiadat wahai saudaraku, adat kebiasaan suatu tempat wahai saudariku, selama tidak bertentangan dengan agama kita dan itu adalah baik, maka harus kita jaga. Tidak boleh kita hilangkan. Karena adat istiadat itu, kebiasaan itu perkara yang mubah. Selama tidak bertentangan dengan agama dan dia merupakan bagian dari akhlak yang mulia, seperti menghormati orang tua di tempat kita. Bagaimana kalau kita menghormati orang tua kita, misalnya mencium tangannya, tidak ada masalah. Mencium tangan orang tua itu yang penting tidak rukuk kepada orang tua, cium tangannya. Kalau di sebagian daerah, kalau di Arab sana menghormati orang tua dengan mencium kepala, berbeda dengan di sini. Kalau di sana biasa saja, dipegang kepala orang tua dicium. Kalau sekarang kan tidak sopan di sini megang kepala orang tua, nggak sopan. Tapi dicium tangan, beda adat. Nah, jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lihatlah Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, suatu ketika dia melihat anak muda berjalan dengan seorang yang tua. Dia berjalan di depan, orang tua itu di belakang. Dipanggilnya, ditanyanya, siapa ini? Ayahku. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Jika engkau berjalan dengan ayahmu, jangan engkau berjalan di depannya. Biar dia di depan. Dahulukan. Kalau duduk, jangan engkau duduk dahulu mencari tempat yang paling enak duluan. Ajarkan kepada anak seperti itu, mendahulukan orang tua. Sebagian sahabat itu saking memuliakan orang tuanya. Ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, makan bersama ibunya, satu nampan dengan ibunya.
dia tidak berani menyentuh lauk atau makanan yang dilirik oleh ibunya. Kalau ibunya melihat ke arah makanan itu, dia tidak berani lagi menyentuh. Takut apa? Takut nanti ibunya menginginkan itu, dia pula yang mengambilnya. Subhanallah, ternyata salafus soleh itu luar biasa. Orang-orang yang sangat memuliakan orang tua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita waqfid lahuma janahadzul minar rahmah? Rendahkan sayapmu. Maksudnya tawadhu. Merendah terhadap orang tua itu karena mengasihinya, menyayanginya. Ajarkan anak-anak agar senantiasa mendoakan orang tuanya. Ajarkan anak-anak agar senantiasa berusaha melindungi orang tuanya, membantu meringankan beban orang tuanya sedari kecil, sehingga akhirnya dia tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Wasiat yang ketiga. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika kedua orang tuamu, ayah ibumu berusaha untuk mengajakmu melakukan kesyirikan, menyekutukanku, kata Allah, yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, jangan taati keduanya. Jangan patuhi, jangan ikuti syirik itu, perbuatan dosa dan maksiat itu. Namun begitu tetap pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti terus jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Perhatikan wahai saudara-saudariku, wasiat yang kedua ini adalah tidak boleh taat dalam maksiat. Ini penting. Anak-anak itu banyak yang ditaatinya, Pak, Bu. Kalau di rumah dia tidak taat kepada orang tuanya, di luar dia barangkali taat kepada geng-gengnya itu, teman-temannya. Seperti anak remaja yang saya ceritakan tadi. Itu karena arahan dari pacarnya itu. Pas orang tua pergi, bisa diambilnya tabungan orang tuanya, diajarkan entah oleh siapa-siapa cara mencairkannya, cair uang, pulang orang tuanya sudah kosong, tinggal sedikit lagi. Ternyata hanya untuk foya-foya. Dia mentaati, mematuhi. Kalau saja ditanamkan kepada dia tidak boleh taat kepada makhluk, la maksiat, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Atau ditanamkan kepada dia innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan kepatuhan itu hanya boleh dalam kebaikan. Tanamkan. Siapapun orangnya, kalau dia mengajak berbuat dosa, bertentangan dengan agama, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, jangan ikuti. Ini harus ditanamkan. Sehingga anak memiliki komitmen, konsisten, keteguhan, keistiqomahan di atas agama. Bahkan sekalipun orang tuamu, wahai anakku, tergelincir, memerintahkan, menyuruh, mengajak berbuat syirik, jangan ikuti. Di sini bahkan bukan sekedar mengajak, jahadaka. Jahada mujahadah itu berjuang, dia bersungguh-sungguh mengajakmu. Jangan ikuti. Namun karena dia orang tua, jangan ikuti jalannya itu, ikuti jalan orang yang lurus, pergauli dia dengan baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami hal ini, diuji dengan hal yang seperti ini ketika dia masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ketika ibunya tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, maka ibunya bersumpah tidak mau berbicara kepada Sa'ad selama-lamanya sampai Sa'ad murtad keluar dari Islam. Dia bersumpah tidak mau makan, dia bersumpah tidak mau minum sampai Sa'ad kembali ke agama syirik. Kenapa dia mau bersumpah seperti itu? Karena dia tahu Sa'ad ini orang yang paling sayang kepada dia, yang paling berbakti, terkenal di Mekah itu. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang berbakti, anak yang berbakti kepada ibunya. Nah, ibunya mengira
Kalau dia bersumpah seperti itu, tidak makan, tidak minum, tidak mau berbicara, tentu dia sakit, barangkali saat akan kasihan kepada ibunya dan dia meninggalkan Islam. Apa kata ibunya? Za'amta anna Allah wassaka biwalidaik wa ana ummuk wa ana amuruk bihadza. Engkau pernah mengatakan, hai Sa'ad, bahwa Tuhanmu memerintahkanmu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Aku ibumu. Tahu dia. Agamamu menyuruhmu berbakti kepada aku. Aku ini ibumu. Aku memerintahkanmu sekarang. Dan aku telah bersumpah tidak makan, tidak minum sampai engkau keluar dari agama tersebut. 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum sampai akhirnya dia pingsan. Lalu datanglah anaknya yang bernama Ammarah. Diberinya minum ibu tersebut. Sadar dia, kemudian dia mulai berdoa melaknat Sa'ad karena Sa'ad tidak juga mematuhinya. Dilaknatnya Sa'ad bin Abi Waqqas karena Sa'ad tidak peduli, biarlah tidak makan dan tidak minum, itu salah dia. Dia tidak mau mengikuti perintah orang tuanya, keluar dari agama. Sampai pingsan ibunya itu. Maka ketika itu ibunya marah, kemudian mulai melaknat Sa'ad. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan seterusnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini teladan bagaimana ditanamkan anak seperti itu. Suatu saat dia memiliki prinsip seperti itu. Kapanpun, dimanapun dia berada, dia akan teguh memegang dan mendahulukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang keempat. Wasiat yang keempat yaitu raqabatullah. Raqabatullah artinya muraqabah, pengawasan Allah. Anak-anak harus ditanamkan, orang tua wajib menanamkan kepada anaknya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dia, mengawasi dia, melihat dia, mendengar dia. Tidak ada satupun yang tersembunyi pada diri dia dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya, Allah tahu, Allah dengar, bahkan yang terbersit di hatinya. Nah, di wasiat yang keempat ini Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardal, fatakun fi sakhratin, au fis samawat, au fil ardi, ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kembali dipanggilnya, wahai anakku, sesungguhnya jika sesuatu itu seukuran biji-bijian yang sangat kecil, lalu diletakkan di batu, di dalam batu cadas, atau di langit dan di bumi, walaupun dia hanya sebesar sekecil biji sawi, kelak akan Allah datangkan kembali di hari kiamat untuk dihisap. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kenapa sebagian anak-anak kalau di sekolah dia rajin sholat, rajin baca Al-Quran, ketika dia sudah pulang, orang tuanya kesulitan untuk memerintahkan dia sholat? Terus terang ini menjadi keluhan sebagian orang tua. Atau lambat laun anaknya mulai goyah. Liburan dari pesantren, awal-awalnya dia semangat, sudah mulai hilang. Kenapa? Karena barangkali baru tertanam kepada dia raqabah al-asatidzah, pengawasan ustaz-ustaz. Yang tertanam kepada dia hanyalah rasa takut terhadap peraturan pesantren atau teguran orang tua. Ketika dia tidak di pesantren, tidak ada guru, tidak ada peraturan, jauh dari orang tua, siapa yang akan mengawasinya? Maka dia lalai, lengah. Sampai ada orang tua yang mengeluh, susah Ustaz, anak saya itu padahal tamat pesantren, sekarang kalau sholat subuh itu susah sekali. Kadang sudah terbit matahari bangun, ya berkali-kali iya saja, tapi tidak bergerak juga dari tempat tidur itu.
Mau dikeraskan dia sudah besar, Ustaz. Nah, karena dari kecil tidak ditanamkan raqabatullah. Kita bisa gambarkan kalau seandainya misalnya setiap kita itu betul-betul meyakini raqabatullah, niscaya maksiat akan berkurang, kejahatan akan berkurang, tindak korupsi, manipulasi, tipu menipu itu akan berkurang. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha mengetahui, mencatat semuanya dan akan dihisap kembali kelak di hari kiamat. Seperti kalau seseorang bekerja di sebuah perusahaan, lalu di setiap sudut ruangan dipasang kamera CCTV, atasannya langsung mengawasi, dia akan rajin bekerja. Itu pun dia berusaha mencari celah. Tapi dia takut, dia merasa diawasi ini. Ketahuan apakah dia bekerja atau tidaknya, sungguh-sungguh atau tidaknya. Nah, kenapa sekarang dibutuhkan harus ada absen pakai sidik jari segala, agar tidak bisa ditipu lagi. Nah, kenapa terhadap manusia orang bisa seperti itu, namun terhadap Allah Subhanahu wa taala dia lalai dan lengah? Harus ditanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Karena itu yang akan membuat dia bisa selamat. Lihat anak-anak gadis sekarang, anak-anak remaja kecil-kecil, bisa dibawa oleh laki-laki kemana-mana. La ilaha illallah. Itu anak-anak kaum muslimin. Karena dia tidak takut kepada Allah. Ajarkan kepada anak-anak itu bagaimana seorang gadis seperti Maryam alaihissalam. Saat dia seorang diri, Maryam seorang diri di mihrabnya beribadah, tiba-tiba muncul Jibril dalam bentuk laki-laki. Jibril kalau menjelma itu gagah, ganteng, bukan sembarangan. Anak-anak perempuan sekarang laki-laki tak macam apa pun mau dia. Iya. Ini Jibril. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Jibril itu sering kalau dia datang menjelma dalam bentuk atau rupa Dihya bin Khalifah. Karena Dihya ini seorang yang gagah, tampan. Saking tampannya Dihya ini, saya pernah baca dalam sebuah kitab tahun 9596 saya baca itu. Kitab itu judulnya Al-Jamal, membahas tentang ketampanan dari tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Disebutkan di situ kisahnya Dihya ini. Saking tampannya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini, perempuan yang hamil kalau melihat dia bisa keguguran. Oh, bayangkan, hati-hati ibu-ibu. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disuruh dia pakai cadar, laki-laki. Khawatir banyak perempuan yang terfitnah saking tampannya. Setelah pakai cadar, ternyata matanya indah, berbahaya lagi. Akhirnya disuruh dia mengasingkan diri di daerah yang terpencil. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar sangat tegas, keras, menegakkan disiplin. Nah, Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki, tiba-tiba muncul di dekat Maryam yang dia ketika itu seorang diri. Anak-anak gadis sekarang kalau lihat bule saja, bule itu tahap entah dia penyakitan, tak apa nggak tahu. Karena tidak ada raqabatullah itu. Teriak-teriak menyambut artis-artis, naudzubillah. Bintang-bintang olahraga, naudzubillah. Ketika muncul Jibril, terkejut Maryam. Apa yang dilakukannya? Maryam langsung berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam langsung berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman jika engkau takut kepadanya. Langsung dia berlindung kepada Allah. Takut dia. Ini laki-laki asing, bukan mahramnya, dia tidak kenal. Langsung dia ingat Allah. Karena ada raqabatullah tadi. Nah, ini yang harus ditanamkan. Walaupun tidak ada siapa-siapa, tapi Allah yang menciptakan kesunyian, keheningan. Itu maha mendengar, lagi maha melihat. Yusuf, lihat gambaran dan contoh juga bagi pemuda. Tuannya, dia budak. Bayangkan dia budak ini. Kalau budak itu kan sudah tidak bisa berkuasa apa-apa lagi. Apa kata tuannya lagi?
Dia punya majikan seorang wanita yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya dari suaminya. Cantik, kaya raya, berkuasa. Jangan bayangkan diri Anda. Anda tidak akan bisa seperti Nabi Yusuf. Dia berada di rumah, majikan laki-lakinya tidak ada, semua pintu jendela ditutup. Lalu perempuan itu mengajaknya untuk berbuat maksiat. Apalagi yang kurang? Cantik, kaya raya, berkuasa. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dia. Maka dia selamat, lari dia dari wanita itu. Ini pentingnya raqabah, akan menyelamatkan anak itu dari maksiat. Ketika anak-anak tidak dikenalkan kepada Allah, tidak mengerti apa itu raqabatullah, tidak ditanamkan hal tersebut, maka mudah bagi dia tergelincir berbuat maksiat. Sedikit saja keluar dari rumah, lepas dari perhatian orang tua, sudah hanyut karena tidak punya raqabatullah tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebagian salaf memberi nasihat kepada anaknya. Jangan lihat kepada kecilnya maksiat yang engkau lakukan, tetapi lihatlah besarnya kepada siapa engkau bermaksiat. Dahulu sebagian mereka juga mengatakan, janganlah engkau menjadikan Allah yang paling hina ketika melihatmu. Apa maksudnya? Anda malu manusia melihatmu berbuat maksiat, lalu Anda biarkan Allah melihatmu dalam berbuat maksiat. Ini sama saja Anda merendahkan dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bait-bait syair yang menakjubkan dalam bahasa Arab. Dhahaba syababu fama lahu min audatin wa atal mashibu fa aina minhul mahrabu. Masa muda telah berlalu, takkan mungkin kembali. Datanglah uban, kemana aku hendak lari. Da'anka ma qad fata fi damanis siba, wadhkur dzunubaka wabkiha ya mudnimu. Biarkan apa-apa yang telah berlalu di masa remaja atau masa mudamu. Ingat dosa-dosamu dan tangisi, wahai pendosa. Wadhkur munaqashatal hisab fa innahu la budda yuhsa ma janaita wa yuktabu. Ingat saat-saat nanti engkau dihisab, bahwa setiap perbuatanmu pasti dihitung dan dicatat. Nah, tanamkan kepada anak itu bahwa kita akan dihisab itu. Cepat atau lambat kita pasti mati. Agar dia ada rasa takut nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yansahul malakanu hina nasitahu. Ketika engkau lupa maksiat tersebut, dua malaikat tidak akan pernah lupa. Barangkali engkau lupa telah berbuat dosa ini dan itu, tapi malaikat tidak pernah lupa dan dia telah mencatatnya. Bal asbatah, bahkan keduanya mencatatnya. Wa anta lahin tal'abu, sementara engkau masih lalai bermain-main. Warruhu minka wadi'atun uda'taha. Ruh pada dirimu, jiwa yang ada pada dirimu adalah titipan yang dititipkan kepadamu. Satarudduha birrahmi minka wa tuslabu. Engkau pasti akan mengembalikannya. Kalau tidak mau akan dipaksa untuk diambil. Wa ghururu dunyaka allati tas'alaha darun haqiqatuha mata'un yadhhabu. Dunia yang engkau kejar-kejar adalah fata morgana, yang hakikatnya adalah perhiasan yang akan sirna. Wal lailu fa'lam wan naharu kilahuma anfasuna fiha tu'addu wa tuhsabu. Dan ingat, dengarlah, ketahuilah, siang malam keduanya usia kita pasti dihitung dan akan dihisab. Nah, ini makna-makna yang agung, yang dalam. Tanamkan, ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka senantiasa ingat kepada Allah dan ingat akan dihisab. Dikisahkan ada seorang wanita sedang berkhulwat dengan seorang laki-laki suatu malam. Lalu laki-laki berkhulwat untuk berbuat maksiat, seperti yang dilakukan oleh banyak anak muda dan remaja di zaman sekarang. Bahkan di zaman sekarang anak-anak remaja, anak muda itu tidak berkhulwat lagi, maksiat terang-terangan aja.
Kalau dulu orang berkholwat, sekarang mereka tidak laku lagi kholwat. Terang-terangan aja maksiat. Karena diajarkan untuk bermaksiat terang-terangan di televisi, lihat. Diajarkan untuk hidup bebas terang-terangan. Na'udzubillah. Lalu tiba-tiba wanita itu gemetar, ketakutan. Laki-laki ini melihat, merasa aneh. Kenapa wanita ini tiba-tiba gemetar? Lalu ditanyanya, mimma takhafin? La yujadu ahadun ghairuna illa hadhil kawakib. Laki-laki ini, serigala ini mulai merayu. Apa yang kamu takuti? Tidak perlu takut, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa, kita hanya ditemani oleh bintang-bintang dan rembulan. Alangkah indahnya malam ini, tidak usah takut dek, kata dia. Digodanya, dirayunya. Wanita itu berkata, ternyata keimanan masih ada di dalam hati. Lihat, ini dia manfaat dari raqabah. Manusia tetap manusia. Bagaimanapun bisa saja dia tergelincir berbuat dosa. Tetapi karena adanya raqabah ini, dosa itu tidak sampai parah. Dia tidak akan terjerumus sampai dalam. Lihat wanita ini, sudah berkholwat, muncul rasa takut. Ketika laki-laki itu mengatakan, membujuk dia, sudahlah tenang, gak ada siapa-siapa. Lihat bintang-bintang aja teman kita. Gak ada yang tahu, hanya kita berdua dan bintang-bintang itu. Lalu dia berkata, wanita itu, lantas yang menciptakan bintang-bintang itu di mana? Mendengar itu terdiam laki-laki itu. Akhirnya dia bangkit dan tinggalkannya perempuan itu. Tidak berani dia berbuat lagi. Kita memang sendiri. Tapi bagaimana dengan yang menciptakan bintang-bintang itu? Dia pasti melihat, dia pasti mendengar. Nah, bekali anak-anak Anda wahai bapak dan ibu dengan raqabah, raqabatullah tadi. Ada lagi pria dan wanita lain. Lalu dikatakan kepada wanita itu, pintu sudah dikunci semuanya, jangan takut. Wanita itu berkata, wa kaifa babullah? Bagaimana dengan pintu Allah? Siapa yang akan menutupnya? Laki-laki itu terkejut lalu pergi meninggalkannya. Pendidikan hati, penempaan jiwa dengan ini memang butuh proses, butuh perjuangan, selalu diingatkan dan cari momen-momen yang tepat untuk mengingatkan sang anak bahwa apapun perbuatan kita diketahui oleh Allah dan akan ada balasannya di dunia atau di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kelima. Karena waktu kita tidak panjang, maka saya singkat-singkat ya. Wasiat yang kelima yaitu tentang salat. Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Ini wasiat dia. Setelah perintah bertauhid, menjauhi syirik, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian setelah itu tidak mentaati kedua orang tua dalam maksiat atau kesyirikan, namun tetap mempergaulinya dengan baik. Kemudian raqabatullah. Kemudian yang kelima, diingatkannya supaya menjaga salat. Perkara yang banyak dilalaikan oleh orang tua hari ini. Orang tua hari ini, kalau anaknya terlambat bangun subuh, dibangunkan belum juga bergerak, biarlah dia masih kecil. Atau kadang-kadang tunggulah nanti sampai biar lalai. Tidak berani dia bersikap tegas. Tapi kalau sudah dekat waktu untuk pergi sekolah, wajib bangun. Nanti terlambat. Terlambat apa? Terlambat sekolah, bukan terlambat sholat. Kalau anaknya tidak mau bangun juga disiram atau diangkat ke kamar mandi. Biasa kan anak-anak kecil, anak SD yang baru-baru sekolah atau TK kan malas kadang-kadang. Kalau lagi tidak moodnya untuk sekolah, dia nggak mau. Dipaksa diangkat ke kamar mandi. Dimandiin. Kalau kamu tidak mau sekolah, tidak dikasih jajan. Kalau kamu tidak sekolah, bukan anak mama. Pernah orang tua seperti itu. Kalau kamu tidak mau sholat subuh, bukan anak mama. Ada orang tua seperti itu? Tidak ada. Kalau kamu tidak sholat, tidak dikasih jajan. Orang tua, cepat nak, kamu itu sudah sering terlambat. Nanti dikunci pintu sekolah, pagarnya. Pernah orang tua seperti itu? Sholat nak, nanti pintu surga ditutup. La ilaha illallah. Tidak ada. Orang tua sering sekali,
Bapak sudah malu, kamu ini sudah masuk catatan nenek. Tapi dia tidak pernah mengatakan, ayah, ibu malu kepada Allah, kamu ini susah sholat. Lihat, ini koreksian bagi kita semua ini. Ternyata pikiran kita dunia. Makanya anak kita itu senantiasa mengikuti syahwat saja. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Maka muncul generasi-generasi yang meninggalkan salat lalu mengikuti syahwat. Kalau dia sudah meninggalkan salat, pasti dia akan mengikuti syahwat. Kalau sudah seperti itu sengsara, fasawfa yalqauna ghayya. Dia pasti akan sengsara. Lihat, ini kita melalaikan masalah ini. Maka anak-anak kita itu tumbuh tanpa ada kepedulian dengan sholat. Lalai, lengah, seolah-olah nomor kesekian sholat itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memerintahkan kita, muru auladakum bis salati fis sab' wadribuhum lil 'ashir. Perintahkan anakmu salat di umur 7 tahun dan pukul dia jika tidak mau salat di umur 10 tahun. Namun sebelum itu Rasulullah juga mencontohkan, mengajarkan kepada kita. Kadang Rasulullah SAW salat sambil menggendong cucunya. Pernah Rasulullah salat sambil menggendong cucunya? Apa tujuan hikmah yang ada di sana? Pernah Rasulullah SAW sujud, naik cucunya Al-Hasan di punggungnya, dibiarkan saja. Tidak ada ditariknya turun. Setelah turun anaknya baru dia bangkit. Jangan jauhkan anak dari solat. Jangan buat dia benci dengan solat. Kadang-kadang kan karena ketidakpahaman orang tua namanya anak-anak. Anak-anak tetaplah anak-anak. Ibunya sedang solat di rumah, kadang dia main dekat ibunya, ditarik. Jangan ganggu ibu kamu solat. Rasulullah anaknya memanjat dia, cucunya, itu di masjid. Manjat ke punggungnya di depan para sahabat, dibiarkan. Tidak ada ditarik anak sampai nangis atau takut akhirnya. Tidak. Anak-anak kalau memang dinasihati dengan baik. Tapi jangan jauhkan dia dari solat. Maka orang tua Anda wahai ibu, tidak apa jika anak Anda menangis atau masih kecil, ditinggalkan tidak mau, dia gendong dia. Yang penting dia bersih, tidak ada najis, gendong dia, bawa solat. Ini juga membiasakan sehingga dia dekat dengan suasana solat. Nah, ini makna-makna yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan agar kita memerintahkan anak kita salat di umur 7 tahun. 7 tahun juga usia wajib sekolah di kita. Sebagaimana kita menekankan anak kita untuk rajin sekolah, rajin salat harus lebih dahulu ditekankan. Tidak boleh dijadikan nomor 2 dan dikalahkan oleh masalah sekolah. Nah, umur 10 tahun, kenapa diberi jangka waktu itu? Para ahli pendidikan Islam mengatakan 3 tahun itu sebenarnya sudah cukup. Kalau dalam 3 tahun itu dari 7 sampai 10 orang tua benar-benar menjaga, menempa anaknya untuk disiplin sholat, insya Allah tidak perlu lagi dia memukul di usia 10 tahun itu. Nggak perlu lagi dia main pukul. Itu sudah cukup sebenarnya. Maka wahai para pendidik, dari umur kelas 1 itu sampai umur 10 tahun itu, ini waktu-waktu yang sangat urgen, sangat berbahaya untuk menangani anak dalam masalah sholat. Kalau sudah terlewatkan masa itu di umur 10 tahun, sudah susah, maka terpaksa main pukul lagi kadang. Ini jarang diperhatikan masalah ini. Ini harus diselami makna ini. Sudah diberi rentang waktu oleh Rasulullah SAW. Ini harus dititik beratkan ketika itu. Tekankan anak untuk sholat. Dan dalam memerintahkan sholat harus sabar. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha. Bersabar di atasnya. Sabar. Kan susah kan menyuruh anak-anak salat itu, sabar. Harus bersabar. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Nah, ini peringatan bagi kita orang tua tadi yang lebih mempedulikan sekolah daripada salat anak-anaknya. Kami tidak minta kalian memberi kami rezeki. Rezeki kalian kami yang tanggung. Tidak perlu khawatir dan cemas. Salat ini jangan tinggalkan nih. Ah, ini salat ditinggalkan tidak apa-apa, sekolah marah besar kalau ditinggalkan anak-anaknya. Lihat Allah katakan, kami tidak minta kalian memberi kami rezeki, kami yang memberi kalian rezeki. Salat, perintahkan keluarga salat, sabar di atasnya. Maka
Insya Allah kalau tumbuh generasi yang memperhatikan menjaga sholat, tumbuh generasi yang kuat, bisa terbentengi dari syahwat dan hawa nafsu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang keenam, perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ajarkan kepada anak untuk mengenal kema'rufan, mengenal kemungkaran. Ajarkan kepada dia agar memiliki keberanian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Dari mana orang tua mulai mendidik anaknya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Dari rumah. Bagaimana dia mencegah anaknya dari menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah? Yaitu ketika melihat anaknya lalai, ingatkan, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan biasakan anak-anak itu dibiasakan melakukan kemungkaran. Itu kan kemungkaran yang kecil, biarlah, nggak apa-apalah dia nonton-nonton sinetron sedikit sekali dia nonton-nonton. Ketika dia menganggap biasa satu kemungkaran, akhirnya dia akan semakin terbiasa dan remeh bagi dia. Kemudian dia juga akhirnya malu untuk menyuarakan kebenaran itu. Tidak punya keberanian. Tapi kalau dilihatnya ayah ibunya senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berani menyuarakan kebenaran itu, menegakkan kemungkaran itu, akan tumbuh generasi yang pemberani juga untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu diajarkan dengan cara yang baik pula. Bagaimana cara menegakkan ma'ruf, bagaimana cara mencegah kemungkaran yang dengan cara yang baik pula. Itu dibiasakan dari keluarga dahulu. Masalah-masalah yang kecil, ingatkan dia, tegur dia dengan cara yang baik. Ajarkan dia, mengingatkan pula. Misalnya bangunkan adikmu untuk sholat. Ayo ajak adikmu sholat. Biar dia punya tanggung jawab pula untuk mengajak kepada kebaikan. Bahkan ajarkan sekali waktu atau sekali seminggu misalnya, sisihkan waktu untuk berkumpul semuanya. Ajarkan, kamu baca sekarang, ada hadis arba'in, tugas anak yang membaca. Tidak bisa dia baca bahasa Indonesianya dan kesimpulannya. Giliran besok minggu depan siapa lagi. Ajarkan dia biasa untuk mencintai kebaikan dan menyampaikan, mengajak kepada kebaikan itu. Nah, begitu seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang anak mengenal kebaikan, mengetahui apa itu mungkar, lalu dia menegakkannya, mengajak diri dia, keluarga dia kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, mudah-mudahan dengan inilah diharapkan generasi itu nanti termasuk dalam ayat Allah, kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Tidak akan mungkin dia menjadi sebaik-baik umat kalau tidak memiliki sifat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wasiat yang selanjutnya kita peringkas karena waktu kita semakin sempit. Wasiat yang ketujuh yaitu sabar. Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya rahasia kesuksesan yang membuat dia berbeda dari yang lainnya, rahasia kekuatan seorang mukmin, keberanian seorang mukmin adalah kesabaran. Sabar itu nisfuddin, setengah dari agama. Jadi agama itu terbagi dua, nisfuhu sabar wa nisfuhu syukur. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Lihatlah, ajarkan kepada dia agar sabar terhadap apa yang menimpa dia. Bagaimana dia bisa sabar? Ajarkan kepada dia bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Apapun yang dikiranya akan menimpa dirinya, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan menimpa dirinya. Apapun yang dikiranya akan bisa dihindarinya, kalau Allah takdirkan menimpa dirinya, pasti menimpa dirinya. Dia harus bisa menerima takdir Allah itu dengan lapang dada, jiwa besar, dengan penuh kesabaran, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ajarkan dia kesabaran bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak cobaannya. Ajarkan kepada dia mengamalkan Islam itu butuh kesabaran. Ajarkan kepada dia di dunia ini kita harus sabar hidup. Kalau tidak sabar maka kita akan diperbudak oleh dunia. Ajarkan, tanamkan. Karena itu adalah inti dari segala urusan sebagaimana firman-Nya di sini, inna dzalika min azmil umur.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa karena waktu kita terbatas ya, tentunya saya juga akan beri kesempatan kepada jamaah untuk bertanya jawab. Nah, dengan demikian alhamdulillah wasiat-wasiat Luqman secara ringkas itu walaupun belum tuntas semuanya, tinggal lagi ayat 18 dan 19 ya, tentang tawadhu dan tidak sombong yang belum kita jelaskan. Tetapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan nanti dalam tanya jawab sudah terjawab. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Ada apa ini? Pertanyaannya di sini. Ustadz, bolehkah kita membantu saudara kita membayar hutangnya dengan harta syubhat? Anda tahu harta itu syubhat, yang syubhat itu dekat kepada haram. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan seorang mukmin menjauhi sesuatu yang syubhat. Anda tahu harta itu meragukan, entah halal entah haram, kecenderungannya adalah jatuh kepada haram. Anda tahu itu yang tidak benar, Anda berikan kepada saudara Anda, tidak boleh. Kalau ingin membantunya, bantu dengan yang halal, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kecuali Anda tidak tahu harta ini harta Anda tercampur antara halal dan haram, tetapi Anda tidak tahu betul mana yang halalnya, mana yang haramnya. Yang penting ini adalah harta Anda, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tahu bahwa ini betul-betul harta semuanya adalah harta yang syubhat, nah yang seperti ini tidak boleh Anda berikan untuk saudara Anda. Dulu saya berbuat maksiat atau pacaran. Tidak ada yang bisa merubah perilaku keji saya setelah belajar manhaj saya. Setelah belajar manhaj, tapi saya takut kembali kepada maksiat. Ini mungkin maksudnya tidak ada yang merubah perilaku keji kecuali setelah belajar manhaj. Tapi saya takut kembali kepada maksiat tersebut, dalam kurung muak. Mohon nasihatnya. Nasihatnya, wahai saudaraku, jika memang Anda sudah bertaubat, memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya, ingatlah seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Anda harus berjuang melawan hawa nafsu itu. Anda harus putus jalan hubungan yang akan menjerumuskan Anda kembali melakukan maksiat yang sama. Bagaimana caranya? Kalau Anda tidak menikah, maka segeralah menikah. Itu akan bisa menundukkan pandangan Anda dan mengendalikan hawa nafsu Anda kepada sesuatu yang dihalalkan dan berpahala. Maka menikahlah. Jika belum mampu, perbanyaklah ibadah, berpuasa, sholat malam, sibukkan diri dengan ilmu, menghafal Al-Quran, bekerja, kegiatan-kegiatan yang positif, hindari ikhtilat, jangan bermain internet, jangan menonton televisi yang berisi maksiat-maksiat. Loh, kalau gitu tertutup, susah dong Ustaz. Ini ujian, Anda harus bisa sabar. Kalau tidak, Anda akan tergelincir lagi melakukan dosa-dosa dan maksiat tersebut. Ini pertanyaan dari seorang dokter, tapi pertanyaan terlalu vulgar, jadi saya malu untuk membacakannya. Saya sendiri malu untuk membacakannya. Tapi saya nasihati Anda agar tetap istiqomah seperti yang Anda lakukan tadi, dan senantiasa memohon kepada Allah agar menjaga diri Anda, dan berusahalah untuk membuka praktek khusus bagi laki-laki kalau Anda laki-laki. Kalau perempuan, praktek untuk perempuan tidak menerima pasien yang lain jenis kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Dan kalau ada perempuan yang ingin berobat harus didampingi oleh mahramnya.
Anda sudah mengaji, Anda sudah belajar agama, berusahalah menerapkan syariah mulai dari diri Anda, dan Anda mampu untuk itu karena Anda yang berwenang. Anda punya klinik. Perempuan yang ingin berobat di sini harus didampingi oleh mahram. Ketika dia masuk hendak diperiksa, dia duduk bersama mahramnya di hadapan Anda. Sehingga perbuatan-perbuatan yang seperti Anda ceritakan itu tidak akan terulang lagi. Walaupun Anda alhamdulillah selamat dari perbuatan tersebut. Dan berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan Anda kekuatan agar terhindar dari tipu daya dan syahwat serta godaan-godaan syaitan. Bagaimana menanggapi anak yang jenuh terhadap agama? Bagaimana menanggapi anak yang jenuh terhadap agama? Manusia memang punya rasa bosan. Begitu juga anak-anak. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ketika diminta dia memberi nasihat setiap hari, ini di luar pelajaran ya. Kalau majelis lain, ini nasihat itu beda khusus. Memberi nasihat atau mau'izah setiap hari, beliau tidak ingin. Bahkan beliau sarankan biarlah secara berkala. Berapa kali dalam seminggu, tidak tiap hari. Kenapa? Karena beliau takut bosan. Takut nanti murid-muridnya bosan. Bahkan beliau juga mengatakan seperti itulah dulu Rasulullah SAW kepada kami. Rasulullah bukan setiap waktu dia memberikan mau'izah. Kalau pelajaran itu terus bersama beliau, pelajaran terus. Tetapi untuk memberi nasihat langsung seperti nasihat-nasihat yang menyentuh itu beliau pilih-pilih waktunya. Nah, salah satu caranya begitu juga kepada anak-anak. Jangan terus-menerus dihujani dengan nasihat terus. Akhirnya dia merasa bosan. Kemudian yang kedua, agar anak tidak bosan dalam mempelajari agama, maka orang tua harus pintar, harus cerdas. Selama cara menyampaikan, media yang digunakan untuk menyampaikan tidak bertentangan dengan agama, sesuai dengan perkembangan jiwa dan mental anak itu, bisa membuat dia senang dan bergairah lagi dalam belajar agama, lakukan. Misalnya dengan VCD, selama itu tidak bertentangan yang ada di VCD itu. Kemudian misalnya bisa juga Anda belajar agama kan tidak mesti harus duduk di rumah. Belajar agama kan anak-anak tidak mesti harus ceramah. Nah, mungkin bisa dibuat acara-acara yang membuat anak-anak itu gembira, ceria, sehingga dia bisa belajar agama. Karena terus terang anak-anak cepat merasa bosan dengan metode pengajian yang seperti ini. Rutin pun dia akan bosan. Maka harus guru dai yang memang terjun di dunia remaja anak-anak harus pandai. Dia buat acara-acara, program-program yang tidak membuat anak itu bosan dalam menerima pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat tersebut. Kemudian agar dia tidak jenuh juga, beri motivasi dengan hadiah-hadiah, penghargaan kepada dia. Kalau dia menunaikan apa yang kita inginkan, menjalankan ibadah dengan baik dan benar, walaupun kita tidak pernah menjanjikan, beri dia kejutan, memberikan hadiah. Dia bingung, hadiahnya kenapa ini Ma? Kenapa ini Mi? Kenapa ini Abi? Seminggu ini Abi lihat, ayah lihat, ibu lihat, kamu tidak ada ketinggalan sholat subuh. Nah, tidak ada terlambat, beri hadiah. Luar biasa, dia semangat. Ini juga untuk salah satu trik untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasihati adik untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, terutama ikut kajian? Kalaupun ikut main HP, yakni chatting-chatting sama temannya, mohon penjelasannya. Jadi sambil kajian main HP. Ya, untuk sementara nasihati aja dengan baik. Yang penting dia mau hadir pengajian, karena majelis ilmu itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Kenapa itu dikatakan oleh Allah? Ketika ada malaikat yang berkata, ya Rabb, ya Allah, ada di antara mereka itu orang yang datang bukan niat ngaji, bukan untuk hadir di majelis ilmu, tapi untuk niat yang lain. Tetapi walaupun begitu, dia tetap dapat manfaat, karena dia berkumpul duduk bersama orang-orang yang tidak akan sengsara, orang yang berteman dengan mereka. Mungkin sekali dua kali seperti itu. Saya ingat dulu saya pernah mengisi kajian untuk sebuah keluarga. Sudah lama sekali, tahun 2002, 2003. Itu anak-anak muda SMA, SMP apa.
Mereka duduk di pintu-pintu saya, tidak mau masuk. Datang terlambat. Kalau pulang itu baru kita mau nutup saja, sampai di sini dahulu, langsung hilang itu. Tapi kita sabar, terus penting dia datang dulu. Dia datang. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak yang dia dengar. Kedekatan itu pun semakin terjalin. Apalagi kalau kita senantiasa berusaha membangun jembatan komunikasi tadi. Sudah. Akhirnya alhamdulillah seiring perjalanan waktu, akhirnya dia duduk sendiri, perhatian sendiri, semakin semangat dia. Suka dia. Dan alhamdulillah akhirnya mereka bisa belajar agama, kemudian kuat, dan mudah-mudahan senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sabar. Saya punya tetangga seorang Nasrani dan orang ini meminta tolong kepada saya agar saya memberikan air zam-zam yang saya punya untuk kesembuhan anak yang sakit. Pertanyaan saya, apakah keberkahan air zam-zam bisa dirasakan kepada seorang non-muslim? Saya tidak tahu, tetapi air zam-zam sudah ada sejak sebelum Nabi dan diminum oleh orang musyrikin juga. Sebelum Nabi lahir, zam-zam sudah ada, kan sejak zaman Nabi Ismail. Dan itu air yang diberkahi dari dahulu. Dan orang-orang musyrikin ketika itu, di zaman itu juga minum air zam-zam. Dan bagus lagi ketika Anda memberikan air zam-zam, ajarkan kepada dia, ini air bukan sembarang air. Membacanya harus baca bismillah, minumnya harus baca bismillah. Dan berdoa kepada Allah. Ajarkan kepada dia. Kok gitu? Oh iya, karena ini air zam-zam, airnya orang Islam ini, kaum muslimin di situ. Dan memang manfaat air ini setelah teliti adalah ketika kita berdoa kepada Allah, baru ada manfaatnya. Mudah-mudahan itu menjadi dakwah bagi dia. Nah, jelaskan kepada dia, bukan sekedar memberi saja. Nah. Bagaimana orang yang sudah mati dan sudah dikubur lalu menampakkan dirinya kepada temannya yang belum mengetahui kematiannya? Memangnya menurut Anda dia bisa lolos dari malaikat itu? Kalau dia di situ itu disiksa oleh malaikat, bagaimana dia mau lari? Sedangkan di dalam hadis tadi disebutkan dipukul oleh malaikat sampai remuk, tulang belulangnya hancur, dihimpit oleh kuburan itu sampai patah tulang-tulang rusuknya. Bagaimana dia mau pergi, mau lari? Kalau dia sudah mendapat nikmat di sana, tidak akan peduli lagi dia dengan orang-orang yang ada di dunia. Dia bahkan ingin berkata kepada Robnya, ya Rob aqimisah, wahai Rob, percepat hari kiamat. Dia sudah tidak sabar lagi masuk surga. Tidak ada lagi ceritanya. Dan kalau dia bisa kembali ke dunia, angan-angan yang ingin dilakukannya hanya untuk sholat, beribadah kepada Allah, itu saja, bukan berjumpa kawan lama. Ini hayalan itu, tidak ada itu. Ustadz, bagaimana caranya mengatasi anak yang aktif dan suka rewel? Biasanya kan buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Jadi Anda ketika dapat anak seperti itu, ya harus sabar. Mungkin dulu Anda juga seperti itu. Sabar, menghadapi anak itu memang harus ekstra sabar. Jadi lihat dia, apakah memang dia ada kelebihan-kelebihan tertentu, atau bahkan ada kekurangan-kekurangan tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, yang membutuhkan pengawasan khusus. Anda harus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang pandai dalam hal itu, berbicara, bercerita, dan minta pendapat orang-orang yang ahli dalam pendidikan. Yang penting paling utama adalah sabar tadi, karena sabar itu adalah azmul umur, fa inna dzalika min azmil umur. Bagaimana cara menangani anak remaja yang sudah terlanjur nakal atau bandel? Anak-anak itu nakal dan bandelnya yang sekarang ini dominan disebabkan oleh pergaulan. Umumnya anak-anak sekarang nakal karena pergaulan. Jika ingin merubah anak-anak tersebut supaya bisa menjadi baik, maka rubah pergaulan dia. Carikan dia teman-teman yang bisa mengajak dia kepada yang baik. Perkenalkan dia dengan teman-teman yang bisa mengajak dia dengan baik. Kalau Anda tumbuh di lingkungan atau lingkungan itu tidak bisa, berbahaya bagi dia, Anda harus siap untuk menghijrahkan dia dari lingkungan itu. Ini konsekuensinya. Karena Anda tidak bisa 24 jam mengawasinya. Ditahan di rumah pun tidak akan membuat anak itu berkembang. Jadi caranya bisa dengan menghijrahkannya. Dan saya sudah mengalami hal yang seperti itu kepada beberapa orang. Akhirnya saya hijrahkan ke beberapa tempat dan berhasil. Jadi saya pernah dahulu ada anak muda di SMEA, waktu zuhur kalau sudah masuk ingatkan. Di SMEA dia juara.
lalu terpengaruh oleh obat-obatan, akhirnya dia berhenti dari sekolah. Orang tuanya bingung bagaimana segala macam, akhirnya saya bawa ketika itu dia ke suatu tempat di mana saya harapkan di situ bisa lebih baik bagi dia. Saya jauhkan dari tempat itu, keluar daerah, keluar pulau bahkan. Saya titipkan kepada orang yang amanah, tolong bina dan bimbing anak ini. Berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi perubahan, dia sudah baik, sudah punya pekerjaan, walaupun sekolahnya sampai di situ tapi dia sudah mandiri. Lalu dia ingin pulang, dibawa pulang. Pulang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kawan lama datang lagi, mulai mempengaruhi dia. Saya lihat ini tidak bisa ini. Akhirnya saya putuskan untuk membawa dia lagi. Bawa dan akhirnya pulang hanya sekedar liburan saja. Sekarang dia sudah sukses, punya keluarga, punya pekerjaan, alhamdulillah, dan tidak ada lagi pengaruh obat-obatan apa segala macam. Lingkungan itu pengaruh. Anda sudah berusaha, tetapi teman-teman dia lebih berbahaya lagi usaha-usaha dia. Salah satunya adalah carikan dia pergaulan, teman-teman yang baik. Kalau tidak bisa, pindahkan dia ke tempat yang bisa dia mendapatkan teman-teman yang baik. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.